Nah, yang selanjutnya tahap selanjutnya membuat wireframe. Ini ada contoh wireframe. Jadi wireframe itu kerangka ya, kerangka dari sebuah layout dari sistem yang atau website yang mau kita buat. Nah, di sini tuh cuma peletakan-peletakan doang nih. Jadi ini misalkan ini profil mau disimpan di mana, header mau disimpan di mana, buttonnya mau disimpan di mana, itu pembuatan wireframe seperti itu ya. Kita akan langsung buat di Figma. Nah, silakan teman-teman akses ke figma.com. Kalau yang belum login, kalau yang belum daftar dulu. Nah, terus cara buatnya di mana? Ini di samping kanan ada new. Klik new. Nah, setelah klik new, teman-teman bakal ketemu sama frame kosong kayak gini. Kotak kosong, ini belum ada apa-apanya. Nah, kalau di Figma itu, di sini sebelah kiri atas ada frame F yang kayak pagar. Diklik ikonnya. Nah, terus di sini kita bisa nemuin template-template canvas. Ada buat desktop, ini buat web. Kita pakai yang ini. Nah, kalau misalkan mau buat Android, di sini ada phone, terus pilih HP-nya mau yang mana. Karena kita mau buat sebuah website, jadi kita pakai yang desktop. Ini tinggal diklik. Cara zoom in, zoom out-nya gimana? Teman-teman pencet Ctrl, ditekan, ditahan, sama ini scrollan mouse-nya di maju mundurin, dinaik, naik turunin. Nanti dia nge-zoom in, zoom out sendiri. Oke. Nah, karena kita mau buat sebuah wireframe, jadi kita belum belum membutuhkan palet warna apapun, ya. Jadi hanya sebuah layout. Nah, dari user persona yang udah kita buat, dan misalkan nih, nah, untuk membuat sebuah wireframe dari user persona yang udah kita buat, misalkan di sini apa yang Anda ingin pertama kali lihat pada website tour and travel, misalkan di sini paling banyak jawabannya foto besar destinasi wisata, lalu selanjutnya info diskon misalkan. Nah, di sini kita tinggal bikin nih. Ini ada beberapa fitur di Figma. Kita langsung praktekin aja. Di sini ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star. Sama ini buat masukin gambar. Kita bikin yang rectangle. Misalkan di sini teman-teman mau buat slider untuk foto destinasi wisata yang mau kita masukin. Nah, kayak gini misalkan. Terus mau kita kasih button. Button apa ya? Info diskon misalkan. Nah, di sini bisa nih info diskon. Nah, ini tinggal terus kasih keterangan nih. Info diskon. Pakai teks ya. Terus ini fontnya kita ganti. Kegedean. Ini misalkan. Terus ini juga kasih keterangan. Slider. Foto wisata. Nah, terus misalkan di sini kita tambahin lagi nih, misalkan paket-paket wisata. Kita bikin kotak lagi nih. Ini buat misalkan paket wisata keluarga, kita gelapin warnanya. Oh ya, di sini juga harus ada ini ya, misalkan mau bikin navigasi bar. Nah, di sini. Terus
Nah, kalau misalkan mau geser-geser, nggak pakai begini, caranya tekan spasi, lalu kita geser. Itu ya. Terus di sini misalkan kita mau masukin logo. Logo. Nah, untuk nge-copy, duplikat sebuah objek, ini kita klik dulu objeknya. Kalau kedua, shift. Jadi, nah, terus kita tahan alt sampai ada muncul 2 kursor kayak gini, lalu geser, lalu lepas kliknya dulu, baru lepas altnya. Biar kanan kirinya rapih, di sini teman-teman bisa pakai grid. Caranya gimana nih? Klik dulu desktop satunya. Terus di sebelah kanan ada layout grid. Ini tambah. Ini klik gridnya. Nah, klik gridnya ini. Terus gridnya kita ganti kolom. Terus kita bikin 7 misalkan. Terus ininya marginnya 10. Nah, jadi ini logo dan ininya bisa disesuaikan nih sama gridnya ini. Nah, besar logonya juga bisa disesuaikan. Terus misalkan di sini mau kasih login. Kasih login di sini. Terus kasih daftar. Daftar. Nah, jadinya rapih seperti itu. Nah, ngilangin gridnya gimana? Klik lagi desktop satunya, terus ini kalau mau dihilangin sementara, klik mata ini. Jadi hilang sementara, nanti nyalain lagi. Tapi kalau mau ngilangin permanen, tinggal klik yang minus ini. Nah, terus yang di bawah ini misalkan mau ngasih info paket family misalkan. Nah, ini tinggal masukin. Terus fontnya, teksnya. Terus di sini ada deskripsi, sedikit deskripsi. Nah, kalau misalkan mau ngasih sedikit deskripsi tapi belum ada teksnya, ini kasih kotak aja. Oh ya, kalau misalkan si kotaknya mau kita hilangin, nah ini kalau misalkan mau ngasih teks tapi belum ada teksnya, kita pakai di sini nih, bikin kotak, terus kita kasih stroke di sini, tambah, terus hapus fill-nya, hapus warna dalamnya, terus ini tebelin jadi 3 misalnya. Nah, ini kita kasih tulisan lagi. Deskripsi.
Nah, terus misalkan kita mau bikin button di sini, kotak, terus kita bikin rounded. Di sini di sebelah kanan atas ada rounded, ini bisa diatur 10 misalkan. Nah, jadi kotaknya udah nggak bersudut. Kita kasih tulisan button. Nah, ini contoh buat wireframe ya. Nah, untuk pembuatan wireframe silahkan teman-teman lanjutkan sesuai dengan kebutuhan websitenya. Jadi ini pokoknya intinya gini, ini berupa tata letak doang ya ceritanya. Berupa tata letak, jadi sebelum kita bikin interface yang bagus, kita bikin tata letaknya dulu. Ini enaknya disimpan di mana, slidernya segede gimana, itu harus diperhitungkan. Terus sekarang kita masuk ke user interface. Jadi secara sederhana user interface adalah bagian tampilan sebuah produk yang dilihat pengguna. User interface dibuat setelah semua perancangan dan analisis selesai. Pada bagian ini, wireframe yang tadi kita buat diimplementasikan untuk desain interface yang sesungguhnya. Ada contoh, kita langsung praktekin aja cara buat interface beserta prototype-nya. Ya, misalkan dari wireframe-nya begini, kita bikin interface aslinya. Kita tambah frame lagi. Kita tambah frame. Dari wireframe ini kita mau masukin dulu nih, misalkan masukin foto destinasi wisatanya dulu. Kalau di Figma itu ada beberapa plugins yang bisa kita pakai. Nah, misalkan nih kalian males googling buat nambahin foto. Di sini ada di burger menu ini ada plugins, klik yang manage plugins. Nah, terus teman-teman bisa cari nih pluginsnya di community. Unsplash. Nah, kalau udah ada, ini kita install. Kalau sudah terinstall, ini pluginsnya bakal muncul di sini, plugins, burger menu lagi, plugins. Nah, tadi kan Unsplash ya kita install. Nah, kalau misalkan gambarnya kegedean atau kurang cocok, ini bisa banget di crop. Cara cropnya gimana? Di sebelah kanan, di bagian properties ini, di bagian sebelah kanan properties, kita klik image-nya. Terus kita pilih fill-nya ini diganti crop. Nah, terus kita geser-geser. Gini. Terus kita mau tambahin navbar di sini.
Untuk warna teman-teman silahkan eksplorasi sendiri. Kok gini dulu ya? Untuk warna silakan eksplorasi sendiri. Ini kita ambil sampel di sini, terus opacity-nya kita turunin atau ambil sampel di sini. Sini kita tambahin ini logo misalkan, karena belum ada logo. Login. Daftar. Ini foto destinasi wisata nih misalkan. Terus di sini mau nampilin info diskon di sini. Biar keren. Ini kita jadiin putih, lalu opacity-nya kita turunin. Nah, terus kita kasih tulisan. Misalkan promonya summer discount. Di sini fontnya kalau mau ganti font di sini sebelah kanan, bagian desain sebelah kanan di sini nih, bagian teks. Teman-teman bisa ganti, misalkan biasanya saya pakai Montserrat. Lalu klik, misalkan mau di bold, di sini ada ininya, semi bold. Summer discount 50%. Summer discount 50% for family package. Ini ganti warna di sini. Misalkan begini. Atau mau ditambahin plugins blobs. Blobs ini buat bikin shape abstrak ya. Nah, di sini misalkan buat desainnya. Ini mau bikin shape abstrak bisa pakai plugins blobs.
Blobs. Logonya hilang. Nah, kalau misalkan mau bikin sendiri shape-nya, sini teman-teman bisa klik ellipse misalkan. Di sini. Nah, ellipse ini mau dirubah nih. Garisnya atau struktur garisnya, struktur sudutnya. Klik 2 kali, lalu titik ini kita bisa tarik. Nah, bisa tarik. Nah, ini. Terus kalau misalkan yang kotak gini, kita klik 2 kali, ini bisa kita tarik-tarik, bikin jejar genjang atau bikin trapesium bisa nih. Cuma kalau misalkan mau bikin ini garisnya melengkung, di sini ada bend tool di sebelah kiri atas, kita klik bend toolnya, terus kita naikin nih garis mana yang mau kita bikin melengkung. Nah, begitu. Ini contoh-contoh buat terus kalau mau bikin sebuah wave atau ombak nih, misalkan mau gini, pakai pen tool kita tarik. Buat mempercantik nih. Kita bisa tambahin fill di sebelah kanan. Warnanya kita samain sama yang bawah. Terus done. Oh ya, stroke-nya kita hilangin dulu stroke-nya. Itu turunin layernya. Nah, jadinya bakal seperti ini. Hilangin aja deh. Nah, lebih lucu kan? Lebih keren gitu bentuknya. Nah, biar ini motong, jadi nggak ada 2 objek. Biar si gambarnya ngikutin alur ini, kita pakai fitur subtract di Figma. Caranya gimana? Kita klik ini gambarnya sama potongannya yang tadi udah kita buat. Terus di sini ada kotak 2 ini, boolean groups. Kita pilih, lalu pilih yang subtract section. Nah, ini jadinya jadi satu gambar, udah satu gambar, kita turunin layernya. Nah, ini nantinya memudahkan developer buat import gambarnya. Misalkan warna backgroundnya nggak sesuai sama maunya teman-teman, ini diganti, bisa diklik dulu frame-nya, desktop 2, terus fill-nya kita ganti. Biasanya saya pakai F8, biar putih nggak terang banget. Terus misalkan kita tambahin di sini family package. Lambungku kosong. Sini misalkan di sini kita tambahin gambar.
tambahin gambar lagi. Kita pakai lagi plugins Unsplash. Search family. Ini misalnya. Oke, kita cari lagi gambarnya di plugins Unsplash. Kita search sini, search family. Nah, kita pilih gambar yang ini. Wow, besar sekali. Terus kita kecilin. Nah, terus gimana sih cara ngemasking gambarnya ini biar bulat? Kita bikin elips dulu. Kalau mau rapih, pas narik elipsnya sambil pencet shift. Nah, terus kalau udah, klik elipsnya sama shift, klik gambarnya. Jadi gabungin elips sama gambarnya, lalu di sini ada gambar bulan setengah, use as max. Balik guys, gambarnya di atas. Nah, gini ya, family package. Terus tulisannya misalkan hargai waktu bersama keluargamu. Nah, terus mau kita kasih button di sini, kita rectangle. Roundednya kasih 10. Warnanya kita kasih biru. Sini kasih tulisan check detail. Putih, lalu kita bold, semi bold. Nah, ini tampilan user interface sederhana. Nah, selanjutnya kita mau kasih prototype. Caranya gimana? Di sebelah kanan bagian info ada, sebelah desain ada prototype. Nah, kita pilih dulu nih, mau apa yang kita sambungin. Misalkan dari button wireframe ini mau kita sambungin ke halaman utama ini. Kita klik buttonnya, terus di sini ada bulat kecil yang ada tanda tambahnya kalau diarahin. Kita tarik sampai ada panahnya, lalu mau diarahin kemana nih si button ini. Sini kan. Nah, klik. On click navigate to desktop 2. Kita oke. Nah, terus kalau misalkan kita mau bikin pop-up pop-up atau overlay buat login, kayak gini misalkan loginnya mau nutupin di sini nih, loginnya mau nutupin di sini, kita bikinnya pakai frame. Kita pilih frame, cuma kita nggak ambil dari template, kita bikin gini aja.
di drag aja. Nah, si frame ini kita kasih buat loginnya. Kita kasih stroke sama rounded aja. Kita kasih 2. Nah, misalkan seperti ini. Nah, terus caranya balik lagi ke prototype. Terus bagian login kita arahin ke frame 1. Nah, cuma navigate pas muncul pop-up interaction details ini, navigate to-nya kita ganti ke open overlay. Nah, terus kita posisikan itu di tengah centered. Terus ini juga bisa pakai animasi nih, move in, dissolve. Misalkan pakai animasi move in. Oke, nah terus gimana sih caranya kita lihat web kita ini? Caranya klik di sini nih, present. Di presentasi. Di sebelah share, di sini ada segitiga kecil, ini diklik. Nanti kita bakal lihat hasil webnya gimana. Nah, ini karena kegedean. Nah, teman-teman bisa kecilin. Nah, ini tiap device pasti beda-beda ya. Ini teman-teman bisa kecilin. Gini aja. Terus tadi kan kita udah ke button ya. Dari button ini ke halaman utama. Kita klik. Nah, jadi nyambung ke halaman utama. Terus tadi kita udah overlay yang login. Nah, ini tadi ada animasi move in. Nah, ini bisa di jadinya gimana sih? Oke, jadi ini tampilan wireframe, tampilan presentasi dari prototype yang udah kita buat. Jadi tadi kita nge-link button yang ini ke halaman utama. Klik. Nah, ini langsung masuk ke halaman utama. Terus kita juga bikin overlay login. Kita klik login. Nah, muncul bersama animasi move in tadi. Oke, begitu. Oke, sekian dulu untuk penjelasan UI dan UX. Semoga ilmunya bermanfaat. Untuk yang berminat mengenai UI UX bisa sharing bersama saya secara personal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.